Halo semuanya. Ini suara saya yang masuk nggak ya? Masuk. Oke. Gimana hari ini semuanya? Apakah dalam keadaan baik-baik saja atau sedang sedikit sedih atau lagi sibuk nih? Bisa di-share aja di kolom chat itu. Oke. Ya, kali ini kita bakal mempelajari terkait dengan Wih, lagi ada yang ujian nih. Kali ini kita akan mempelajari tentang UI UX di daily life atau gimana sih penerapan UI UX tuh di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sedikit penjelasan bagi yang masih belum mengerti tentang UI UX. Di dalam dunia desain tuh ada yang namanya UI UX. UI UX tuh terkait dengan tampilan atau gimana sih user experience ketika pengguna itu menggunakannya. Eh, Mulai dari kita akan mulai ini pertama-tama kita akan berkenalan dulu dengan saya. Halo semuanya, nama aku Malvin Kristi. Aku dari Yogyakarta. Sekarang di Yogyakarta dan lagi studi S1 Sistem Informasi. Kemudian untuk hobiku sleeping atau tidur. Kemudian kita akan mempelajari apa sih pada hari ini. Yang jelas kita akan mempelajari tentang UI UX di daily life. Gimana sih penerapan dan cara yang bakal atau bisa kita lakukan dalam menggunakan UI UX di kehidupan kita sehari-hari. Oke, pertama-tama sedikit informasi terkait dengan pada kali ini kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama itu introduction UI UX, fundamental of UI UX, dan kemudian example of UI UX. Pertama, UI UX itu adalah sebuah tampilan visual yang menjembatani antara produk dan juga pengguna. Kemudian UX merupakan pengalaman yang dirasakan oleh pengguna pada saat menggunakan suatu produk. Nah, jadi dari sini mungkin kalian udah mendapatkan sedikit perbedaan nih antara UI dan juga UX. Untuk UI sendiri itu dia fokusnya kepada tampilannya. Jadi kalau kalian lihat di PowerPoint ini tuh bisa dibilang ini sebagai UI-nya atau tampilannya ketika seorang atau user itu menggunakan atau melihat. Kemudian UX itu sendiri itu adalah gimana sih cara kita menggunakan si website, aplikasi atau bahkan produk sehari-hari kita. Jadi dari situ kita dapat melihat perbedaan ini antara UI dan juga UX. Jadi mungkin masih ada yang bingung nih terkait dengan apa sih bedanya UI UX? Ya perbedaannya ada di situ. Yang satu ada di tampilannya, yang satu ada di penggunaannya. Jadi ketika kita membutuhkan tampilan, kita menyebutnya sebagai UI. Ketika ketika kita menggunakan atau membutuhkan eh, kegunaannya, kita dapat menyebutnya itu sebagai UX atau fokus pada penggunaannya tadi. Kemudian kita lanjut lagi. Dari penjelasan tadi mungkin akan sedikit masih mengawang-awang atau masih mengira-ngira gimana sih bentuk UI dan juga UX. Nah, dari sini kan aku kasih satu contoh nih. Contohnya ada di botol kecap atau botol saus sambal. Nah, kalau kalian lihat dari dua hal ini, mungkin eh, kalian sedikit dapat mengira nih gimana bedanya. Kalau di bagian UI, dia lebih menampilkan ke keindahannya. Jadi, dia bakal fokus pada, oh ini indah, tapi dia bakal bodo amat nih terkait dengan UX-nya. Cuman UX-nya itu tetap akan ada di dalam UI tersebut, cuman tidak terlalu difokuskan. Dia lebih fokus pada ke faktor keindahannya. Kemudian untuk UX-nya tadi, dia fokusnya bukan keindahannya tadi. Gimana sih cara pengguna tadi atau pengguna yang akan menggunakan produknya ini dipermudah. Jadi ketika di yang botol kecap yang mungkin kalau bisa kalian andai-andaikan ini botol beling dan ini botol plastik nih. Nah, di botol beling ini tuh kenapa sih lebih susah atau lebih kurang enak ketimbang yang botol plastik ini? Kalau kalian lihat
mungkin di botol beling ini untuk kita mengeluarkannya kita butuh effort lebih. Tetapi untuk soal tampilan ini udah paling oke. Tetapi kalau untuk botol yang menggunakan plastik tadi, kita hanya dengan menekannya saja itu akan keluar untuk isi di dalamnya. Tetapi untuk yang botol beling tadi mungkin kita harus sedikit memukul. Mungkin kalian relate dengan hal itu. Ketika sudah semakin sedikit isinya di dalamnya, kita harus butuh effort lebih untuk mengeluarkan si saus-sausnya tadi. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah fundamental of UI UX principle. Ada beberapa fundamental yang harus kita terapkan untuk mendesain UI UX secara umum. Yang pertama ada kesederhanaan, kedua ada konsistensi. Kemudian yang ketiga ada keterlihatan, dan keempat ada keterjangkauan. Oke, kita balik dulu ke kesederhanaan. Di kesederhanaan ini prinsipnya adalah desain harus sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna tanpa perlu instruksi yang rumit. Jadi pengguna itu dengan hanya sekali melihat dia udah tahu nih gimana sih harus pakai ini, gimana sih harus buka ini. Dia sudah ada di dalam pikirannya sendiri secara tidak langsung. Contohnya itu seperti Google Search, mempertahankan tampilan minimalisnya dengan kotak pencarian pusat yang mencolok dan sedikit gangguan visual lainnya. Jadi di desain tersebut atau di desain yang bakal kalian desain nanti nih, itu kalian menciptakan desainnya itu sesederhana mungkin. Karena apa? Karena dengan pengguna atau user lah kita bilang, user ketika melihat dia bakal langsung tahu nih cara menggunakan produk tersebut atau cara menggunakan website tersebut atau aplikasi tersebut. Kemudian konsistensi. Prinsipnya itu adalah antar muka harus konsisten dalam penggunaan elemen desain seperti warna, icon, dan tata letak untuk membantu pengguna merasa familiar dan terdorong. Nah, sebenarnya ini berkaitan nih antara kesederhanaan dan konsistensi. Karena ketika kita menciptakan suatu produk yang sederhana dan sudah pengguna itu tanpa harus berpikir lebih, butuh effort untuk berpikir, dia udah harus tahu nih gimana sih cara menggunakan ini. Contohnya botol aqua deh. Botol minuman itu kan kita sudah tahu nih kalau setiap minuman mau jenis apapun, mau merek apapun, itu kita hanya perlu untuk membuka bagian atasnya. Nah, dengan demikian pengguna udah langsung tahu ketika dia melihat, oh ini ada botol, cara bukanya gimana? Bukanya dari atas. Nah, kemudian juga di konsistensi ini juga, contohnya itu pada platform iOS, tombol back yang selalu ditampilkan di sudut kiri. Itu untuk nyiptain konsistensi dalam navigasinya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini ada di fundamental yang selanjutnya, yaitu keterlihatan atau visibility. Prinsipnya itu adalah penting bagi pengguna untuk dapat memiliki visibilitas yang jelas terhadap fungsi atau opsi yang tersedia dalam produk itu. Contohnya, aplikasi kamera smartphone. Pengguna dapat dengan jelas melihat icon yang mewakili opsi seperti mode foto, mode video, ataupun potret. Jadi pengguna itu dapat mengetahui secara langsung nih, misalkan gimana sih cara buka awalnya, step by step-nya gimana. Kemudian apa saja yang dia harus lakukan dan bisa lakukan. Nah, kemudian kita lanjut ke keterjangkauan atau accessibility. Prinsipnya itu desain harus diakses oleh semua pengguna, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, seperti pengguna dengan disabilitas visual atau motorik. Contoh, pengguna kontras warna yang kuat antara teks dan latar belakang untuk memudahkan pembacaan bagi pengguna dengan masalah penglihatan. Ya, mungkin untuk contoh yang kali ini itu menggunakannya antara latar belakangnya atau dan juga font atau jenis teks yang digunakan. Karena dengan hal tersebut kita dapat mengetahui nih perbedaan antara font dan juga latar belakangnya. Jadi tidak terlalu banyak objek atau icon atau teks yang memenuhi desain tersebut sehingga si pengguna dapat langsung menikmati atau bahkan kalaupun
dia memiliki masalah terkait dengan disabilitas visual dan motorik, dia bakal memiliki kemampuan untuk dapat menggunakan produk tersebut. Kemudian kita lanjut nih. Terus menurut kalian, dari tadi kan kita bahas secara produk yang biasanya kita desain. Di contoh kali ini aku menggunakan desain untuk sebuah aplikasi atau website. Lalu gimana sih menurut kalian kalau dari aplikasi tersebut atau aplikasi yang begini, karena UI UX ini identiknya dengan aplikasi, dengan website, dengan mockup, dengan sebuah ya intinya sebuah branding lah. Gimana sih poster gitu-gitu. Gimana dari hal tersebut atau hal ini kita ubah menjadi seperti ini. Nah, di sini mungkin tidak dilakukan sensor ya. Jadi mungkin kalian tahu tentang merek dari Indomaret ini, atau lebih tepatnya dari Yummy Choice, yaitu onigiri. Mungkin bagi yang pernah dan belum pernah makan, silahkan ya dicoba. Karena lumayan menghemat waktu. Kenapa? Karena dari onigiri sendiri, dari onigiri yang diciptakan lebih tepatnya untuk yang ditampilkan di sini itu mereknya Yummy Choice, itu dia sudah mempermudah dan dia menggunakan UI UX. Kenapa? Mungkin ada yang penasaran nih, kenapa sih bisa masuk ke dalam kategori UI UX? Dari sini mungkin kalau kalian melihat kursor, di sini ada nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Nah, dari sini itu adalah step by step gimana sih cara pengguna atau orang yang membeli itu dapat membuka makanan ini dan menikmatinya. Nah, dari ketika kita melihat produk ini pun kita bakal langsung tahu nih gimana sih cara bukanya. Dan sudah ada petunjuk dan arah kemana kita harus menariknya. Jadi, dengan demikian, dari produk ini kita dapat mengetahui bahwa UI UX yang tadinya kita pikirkan dalam bentuk website atau mockup atau sejenisnya, itu ternyata dapat diimplementasikan ke dalam produk sehari-hari kita. Terus kita juga dapat menggunakannya sehingga produk-produk tersebut dapat menjadi manfaat dan juga solusi bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian mungkin di Indonesia masih belum ada yang seperti ini, tapi ini adalah salah satu ATM yang ada di kalau nggak salah itu di Jepang. Jadi, sekilas informasi, kalau kalian ingin melihat terkait dengan UI UX yang ada di kehidupan sehari-hari, kalian silahkan datang ke Jepang. Karena daerah sana merupakan daerah yang memang untuk kenyamanan penggunanya itu diperhatikan sekali. Contohnya seperti tadi, onigiri itu kan salah satu makanan yang berasal dari Jepang. Kemudian kita bahas lagi ke ATM ini. ATM-nya bernama Seven Bank. Pada mesin ATM Seven Bank ini, kita dapat melihat hal yang berbeda daripada mesin ATM yang umumnya kita lihat. Karena kalau kalian lihat di bagian sampingnya itu, dia memiliki stand atau tempat meletakkan tongkat dan juga minuman. Nah, mereka sudah memikirkan nih, gimana sih kalau seandainya ada orang-orang yang punya tongkat atau menggunakan tongkat dan juga sedang membawa minuman ketika ingin mengambil uang. Nah, dari hal tersebut juga kita dapat mengetahui nih bahwa sebenarnya hal-hal kayak gini tuh hal-hal kecil, tapi memiliki dampak yang sangat besar. Kenapa? Karena ketika orang-orang mengambil atau membawa minuman dan mereka ingin mengambil uang, mereka akan kesusahan untuk meletakkan minumannya. Terlebih kopi atau sejenis minuman yang memiliki cup yang dari plastik. Karena kan kita tidak bisa memasukkan ke dalam tas atau bahkan kita tidak bisa memasukkannya ke dalam kantong. Nah, dengan demikian, dari hal ini juga, dari ATM ini juga, itu kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya dapat dipermudahkan dengan cara hal sepele seperti ini. Dan juga untuk orang-orang yang menggunakan tongkat, mereka bisa meletakkannya di sini untuk mempermudah mereka untuk melakukan transaksi.
dan tidak memikirkan bahwa tongkatnya ini akan jatuh ke kanan kah, jatuh ke kiri kah. Jadi tongkat itu bakal dapat diletakkan di situ. Kemudian, nah mungkin kalian udah gak asing lah sama merek ini. Di Indonesia pun ada yang merek serupa. Tapi kalau masih ada yang belum tahu, ini salah satu merek permen karet, atau bahkan ini permen karet yang memiliki rasa. Nah, di Indonesia kalau ada yang pernah beli dalam bentuk botolan ini mungkin akan berbeda dengan di Jepang. Kenapa? Karena di Jepang mereka sudah memikirkan hal-hal kecil seperti ini. Jadi di dalam bungkusan atau di dalam tempatnya itu mereka menyediakan kertas untuk kita membuang permen karet. Nah, di sini siapa nih yang kebingungan kalau habis makan permen karet gini buangnya di mana ya? Nah, di Jepang itu mereka sudah menyediakan hal-hal seperti ini karena untuk mengantisipasi orang-orang yang ingin membuang atau orang-orang yang udah selesai untuk makan permen karetnya ini. Nah, dan juga untuk menghindari kerusakan pada lingkungan juga. Karena permen karet juga sangat mempengaruhi terkait dengan lingkungan. Kenapa? Karena banyak orang yang membuang permen karetnya sembarangan dan itu bisa menyebabkan ya mulai dari selokan yang bisa mampet karena mungkin terlalu banyak permen karet, dan permen karet itu kan benda yang sulit untuk diurai. Nah, dengan demikian dari Jepang ini kita juga bisa melihat bahwa ya UX itu bisa diterapkan dari hal-hal kecil seperti ini, mulai dari makanan ataupun kalau tadi mulai dari mesin-mesin seperti itu. Nah, kemudian nih, kita juga bisa melihat ini juga berada di Jepang, dan aku juga baru tahu kalau untuk terkait ini. Ternyata di Jepang sendiri itu mereka memiliki wastafel yang sistem air, sistem eh, sabun, hair dryer, itu mereka sudah mempertimbangkan dan sudah memikirkannya. Jadi mereka ada di satu tempat bulatan ini, sehingga si pengguna dapat langsung tanpa harus berpindah ke banyak tempat. Contoh ketika dia pengen ngambil sabut, dia bakal berada di kiri, kemudian langsung mencucinya di sebelah kanan, dan ketika dia sudah selesai, dia langsung ke bagian belakang. Jadi, yang dipentingkan pertama kali itu adalah usability, atau gimana sih pengguna itu menggunakannya, gimana sih si pengguna itu dapat nyaman untuk menggunakan si si benda atau produk yang mereka gunakan pada saat itu. Nah, dengan demikian ya kita juga bisa harus memperhatikan ini, usability dari pengguna. Gimana pengguna itu bisa menggunakannya dengan baik dan juga dengan nyaman. Oke. Nah, mungkin dari tadi banyak source atau gambar yang aku tampilkan itu aku melihatnya dari salah satu Instagram atau salah satu selebgram lah bisa dibilang yang fokus pada UX, dan dia sudah bekerja di bidang UX itu kurang lebih selama 8 tahun. Itu ada Icon Diary namanya. Jadi bila kalian yang pengen lebih tahu tentang dunia per UX-an di Jepang, dunia per UX-an dalam kehidupan sehari-hari, gimana sih cara untuk menggunakan atau meletakkan atau membuat, bahkan siapa tahu di sini ada yang pengen menciptakan UX di lingkungannya atau kenyamanan di lingkungannya dan menciptakan produk yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan berguna. Mungkin bisa salah satunya ambil contohnya dari sini nih. Itu ada nama akunnya adalah Icon Diary. Oke. Nah, ini adalah sedikit kesimpulannya dari yang tadi kita bahas. Nah, dari materi yang disampaikan tadi, itu diharapkan kita dapat mengetahui bahwa UI dan UX bukan hanya dapat kita terapkan dalam website ataupun mockup. Akan tetapi, kita dapat merancang UI UX yang efektif untuk produk-produk yang kita gunakan setiap harinya. Entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu pakaian, bahkan entah itu kendaraan. Nah, dan diharapkan hal-hal tersebut dapat mempermudah kegiatan
di kegiatan-kegiatan kita, sehingga kita dapat mempermudah juga kehidupan kita. Oke, kita sampai ke sesi terakhir. Apakah ada pertanyaan? Mungkin masih ada yang penasaran nih terkait dengan gimana sih penerapan UX-nya, gimana sih UX itu diterapkan di kehidupan kita ini, atau ada nggak sih contoh lain untuk UI UX ini? Silahkan, boleh ditanyakan saja. Ini pertanyaan dari Jesslyn. Mungkin banyak atau orang-orang bakal banyak yang bertanya, sebenarnya lebih penting UI atau UX sih? Dua hal itu tuh nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kalau hanya kita mementingkan UX doang, atau kita lebih fokus banget ke UX doang, kita tidak akan mendapatkan kemenarikan, atau bahkan bisa dibilang fokusnya hanya pada gimana sih ini bisa gerak, tapi mereka tidak bisa memikirkan gimana sih orang bakal melihat produk ini. Jadi dengan demikian, UI UX itu sebenarnya harus berdampingan. Jadi ketika kita memiliki UX yang bagus, kita juga harus memiliki UI yang bagus. Sehingga ketika orang ingin membeli, mungkin orang bakal melihat dari sisi tampilannya dulu. Misalkan anggaplah botol yang kalau kalian tahu ada cetekannya, atau itu merek Aqua kalau nggak salah. Mungkin orang bakal melihat, oh ini bagus nih, tinggal disedot aja. Jadi mungkin dari situ orang bakal mikir nih, oh ternyata ini bagus nih, terus diambil, dibeli, kemudian dia baru tahu UX-nya setelah dia menggunakan itu. Kenapa? Karena UI itu lebih ke pandangan visual. Jadi orang yang melihat pertama kali, atau pandangan pertama orang terhadap suatu produk tersebut itu dilihat di UI. Kemudian ketika si user suka atau user mudah menggunakannya, dan user tahu nih ketika dia melihat, oh ternyata botol ini langsung dibuka aja udah bisa langsung diminum. Nah dari situ dia bisa langsung tahu nih bahwa itu adalah UX-nya, dan dia dipermudahkan dengan adanya itu. Nah begitu untuk jawaban terkait dengan yang lebih penting itu adalah UI atau UX-nya. Gimana? Apakah menjawab? Oke, terima kasih kembali. Ini ada pertanyaan dari Fernando Mario M. Izin bertanya, bagaimana tips and trick untuk bisa melihat peluang untuk izin bertanya, bagaimana tips and trick untuk bisa melihat peluang produk untuk meningkatkan UI dan UX produknya? Untuk melihat peluang, kita harus melihat juga yang namanya pasar, atau kita juga harus melihat yang namanya kebiasaan pengguna. Jadi dengan kita mengetahui gimana sih pengguna kita, atau gimana sih customer kita, jadi dari situ kita dapat mengetahui nih. Jadi ketika anggaplah aku punya customer atau punya pangsa pasar, yaitu mahasiswa. Nah, aku ingin menjual produk untuk mempermudah mereka. Nah, dari mahasiswa tadi kita perkecil lagi dengan semisal dari mahasiswa jurusan apa. Nah, dari hal tersebut kita dapat mengetahui ini, misalkan detailnya. Jadi kita dapat mendapatkan informasi terkait dengan apa yang bakal kita bentuk, dan apakah itu mempermudahkan mereka atau enggak. Makanya kita butuh yang namanya testing, atau bisa dibilang kita melakukan tes produk sementara atau prototype. Jadi ketika aku udah buat nih, ternyata aku menciptakan botol yang mudah digunakan, atau botol yang bisa dilipat. Nah, targetku adalah mahasiswa. Dari mahasiswa itu, mahasiswa jurusan ekonomi misalkan. Nah, kenapa ekonomi? Karena mereka adalah sepengalamanku dan sepengetahuanku,
mahasiswa ekonomi adalah orang-orang yang memang sering untuk membawa benda-benda seperti itu. Cuman ini kita nggak tahu ya, karena kita benar-benar harus riset pasar. Nah, dari buat satu atau dua, kemudian aku berikan kepada orang-orang di mahasiswa-mahasiswa yang ada di fakultas ekonomi atau jurusan ekonomi. Nah, dari situ dapat dilihat hasilnya. Misalkan ternyata menurut mereka dalam penggunaan dalam waktu sebulan ini kurang efektif karena mungkin dalam waktu 2 minggu saja botolnya sudah bocor. Nah, dari situ kita dapat mengetahui apakah itu berguna atau enggak. Dan itulah jawabannya. Mungkin menjawab? Atau ada pertanyaan lainnya dari yang lain? Siap, terima kasih. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi, silahkan bertanya lagi aja ya. Siapa tahu masih penasaran nih. Silahkan. Oke, pertanyaannya adalah, kalau sebagai pemula ingin belajar UI UX, apakah ada saran platform yang bisa digunakan? Untuk apa dulu nih? Kalau hanya untuk mempelajari UI UX, kertas dan pulpen itu adalah platform yang bisa digunakan. Karena UI UX lebih ke ya secara umum general ide-ide yang bisa kamu keluarkan dimanapun. Entah tiba-tiba lagi di WC dan segala macem. Jadi platform basic mungkin itu sih, kertas dan juga pulpen. Oke, kalau ini ngebahasnya tentang UI UX yang berkaitan dengan komputer, merancang website. Untuk merancang website atau bahkan untuk mendesain suatu website atau aplikasi, itu untuk toolsnya bisa menggunakan Figma. Itu salah satu tools yang mungkin di sudah secara general tuh udah melekat pada dunia perdesainan UI UX, karena di tools Figma juga itu lumayan mempermudah karena ya banyak plugin-pluginnya dan segala macam yang bisa membantu mempercepat untuk kita membuat desain-desain tersebut. Tapi kalau selain itu mungkin itu sih, menggunakan kertas secara manual, karena mau gimana pun nanti kita juga bakal tetap mendesain secara manual dan mencoba untuk menggambar secara manual dengan menggunakan kertas dan juga pulpen tadi. Karena kalau untuk terkait dengan website, merancang suatu website atau mendesain suatu website, itu kita nanti bakal ada yang namanya uh, low fidelity dan juga high fidelity. Itu dua hal yang berbeda. Oke, gimana? Apakah menjawab? Oke. Mungkin yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi atau pengen langsung speak up karena males ketik, silahkan, dipersilahkan. Ini mungkin bakal aku tunggu 5 menit lagi lah. Sampai jam 1.40. Permisi, saya izin bertanya. Oke, silakan. Pertanyaan saya berarti sebenarnya apakah jika orang ingin membuat
seperti UI UX untuk website, itu tuh apakah harus masuk ke jurusan yang berkaitan dengan komputer dulu atau sebenarnya yang dari jurusan desain gitu bisa untuk membuat UI UX-nya? Yang untuk website seperti itu. Oke, kalau lebih ke kita bahas dari UI-nya ya. Kalau seandainya hanya ingin membuat desain UI tanpa mementingkan aspek UX-nya, itu mau dari jurusan apa itu dipersilahkan. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan ketika harus membuat atau bisa membuat UI UX itu harus jurusan informatika atau sistem informasi. Tapi kalau pengen membuat dan ingin hanya mempelajari tentang cara untuk mendesain suatu user interface yang menarik, itu bisa dilakukan hanya dengan otodidak, bisa menggunakan YouTube karena di sana sudah banyak platform-platform atau video-video yang membantu untuk dapat mendesain tersebut, bahkan mulai dari nol. Jadi ketika kita nggak punya kemampuan atau pengetahuan tentang gimana sih cara untuk ngebuat website itu menarik, gimana sih cara untuk ngebuat tampilan bar ini, gimana sih cara untuk ngebuat slide bar gitu. Nah, dari situ kita dapat mengetahuinya satu persatu. Nah, hanya saja kalau untuk UX, di UX ini sendiri, kalau untuk diterapkan mungkin hanya untuk desain saja, tapi tidak diterapkan untuk seandainya eh, untuk pekerjaan lah. Nah, untuk desain saja mungkin bisa secara general. Jadi misalkan kayak tadi tombol back yang selalu berada di sebelah kiri, kiri atas, kemudian tombol search bar atau bahkan button barnya gimana. Jadi button-button atau tombol-tombol yang ada di bawah itu apa saja dan secara general gimana. Jadi sehingga ketika pengguna masuk dan melihat si apps tadi, mereka langsung tahu nih, oh ternyata untuk buka kolom search itu langsung ditekan di bawah saja, atau bahkan kalau untuk kembali lagi itu tekan yang bagian atas kiri. Kalau hanya begitu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk pekerjaan itu mungkin bakal mempelajari seperti US research. Jadi mulai dari research dulu seandainya kebiasaan pengguna. Jadi dari kebiasaan pengguna tadi kita bakal dapat memahami nih gimana sih pengguna ini terbiasa untuk menggunakan suatu aplikasi. Jadi ketika hal tersebut kita dapatkan, kita dapat mengetahui dengan jelas desain yang kita bikin ini untuk pengguna ini caranya gimana. Nah, jadi dengan demikian kita dapat mengetahui juga apa sih keinginan si pengguna itu. Jadi ketika launching produknya itu atau desain websitenya tersebut, si pengguna langsung dapat menggunakannya dan juga dapat menikmati untuk menggunakannya secara terus-menerus. Karena eh, balik lagi, desain itu ketika digunakan secara berkala, itu adalah desain yang menarik dan juga bagus. Apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Terima kasih kembali. Mungkin ada pertanyaan lain lagi sebelum kita akhiri sesi kali ini? Hmm, kalau boleh tahu, ini untuk evaluasi untuk websitenya berarti?
Oke. Nah, untuk mengevaluasi suatu UI UX yang telah diubah, misalkan dari yang ibaratnya kan dari before ke afternya, kira-kira apakah UI-nya itu berhasil atau enggak, atau bahkan UI UX-nya itu ternyata gagal. Nah, itu bisa dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada pengguna, kemudian kita melakukan research lagi dari si kuesioner itu dan membandingkan dengan UX di awal. Karena di awal kan kita melakukan UX research. Dari si UX research tersebut kita dapat mengetahui nih si pengguna ini jumlah pengguna sekian dengan jawaban sekian. Kemudian kita dapat mengetahui lagi apakah dari setelah perubahan UI UX itu ada perkembangan dari hasil yang sebelumnya itu. Jadi kita membandingkan antara hasil yang sebelumnya dan juga hasil yang setelah terjadi perubahan dari UI UX itu. Atau bahkan kita juga bisa menggunakan beberapa metode lainnya ya. Mungkin sejauh ini yang ku tahu hanya itu sih. Selebihnya mungkin akan ada beberapa metode-metode lain yang bisa digunakan. Mungkin melihat dari engagement atau tingkat pengguna masuk dan menggunakan aplikasi itu tersebut. Karena kita juga bisa melihat, terlebih kalau di website itu mungkin ada website sendiri untuk melihat rate atau berapa banyak sih pengguna masuk dalam waktu 1 bulan atau bahkan bisa lebih. Jadi itu bisa jadi bahan perbandingan. Oke, terima kasih kembali untuk pertanyaannya. Oke, mungkin masih ada pertanyaan ini untuk sebelum kita benar-benar menutup kegiatan hari ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin boleh izin untuk open cam. Kita akan lakukan sesi foto-foto sebagai bukti kehadiran. Oke, mungkin yang lain bila berkenan untuk open cam, dipersilahkan. Oke. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Senyum yang lebar. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Oke, sekian semuanya. Terima kasih untuk hari ini dan sudah datang ke tempat ini untuk dapat mendengarkan sekilas penjelasan dari saya. Semuanya boleh dipersilahkan untuk meninggalkan ruangannya. Terima kasih.